Bisa memang daripada waktunya habis sia-sia, lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sudah mau mampir lagi di channel kami. Jangan lupa ya ditonton sampai habis. Untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga lekas sembuh, semoga penyakitnya cepat diangkat, dapat beraktivitas seperti biasa dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Dan untuk teman-teman yang sedang bekerja dan sedang berusaha, semoga pekerjaannya dimudahkan, usahanya dilancarkan, dan semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit tentang LDR atau long distance relationship atau pacaran jarak jauh atau apalah pokoknya, atau yang jauh-jauh gitu lah. Oke, tanpa basa-basi karena LDR ini sebenarnya sudah basi. Yang namanya LDR kan itu jarak jauh, hubungan yang rentan sekali dengan kata-kata perselingkuhan. Iyalah, kalau salah satu dari pasangan tersebut itu tidak kuat untuk menahan berbagai macam godaan, ya, Berbagai macam cobaan. Ya. Ini kalau orang yang setengah-setengah ini lebih baik bisa memang sebelum LDR. Bisa memang nih. Bisa memang sebelum LDR. Karena yakin tidak kuat Karena bakalan pasti tidak kuat. berakhir Daripada waktunya habis sia-sia, lebih baik pisah. ya. Karena LDR ini 70% orang pasti akan berakhir. Hanya 30% orang itu bisa bertahan dan sampai ke jenjang yang berikutnya, Ke jenjang yang lebih serius. Untuk LDR ini bagaimana cara kita bisa bertahan dengan kemungkinan yang Terburuk. kecil, dengan kemungkinan terburuk? Tentunya setiap pasangan punya strategi masing-masing. Strategi. Ya. LDR begitu kan pasti banyak orang yang kasihan, jauh banget ya kekasihku, idamanku, aku rindu. Seperti itu untuk pasangan-pasangan yang lebay bisa jadi seperti itu. Kayak tidak pernah saja merasakan LDR. Tidak, tapi saya kan tidak aku anjing. Kalau bahasa lebaynya seperti itu, tapi kan tidak pernahkah kamu merasakan kerinduan pada seseorang yang kamu cintai, kan begitu. Pastilah yang namanya kerinduan terhadap orang yang kita cintai itu wajar. Namanya dunia percintaan. Apalagi yang biasanya ketemu tiba-tiba dia ditugaskan kerja jauh tempat lain, akhirnya mau tidak mau harus menjalani LDR. LDR itu bagus, tapi bagus hanya untuk orang-orang yang benar-benar serius. Hanya untuk orang-orang yang kuat imannya, kuat imannya. Karena seperti yang kita bilang tadi di awal, LDR itu 70% gagal, 30% berhasil. Kemungkinan yang sangat kecil. Tapi disitulah dilihat keteguhan, kekuatan hati pasangan kita. Kalau memang dia benar-benar serius, sekuat apapun godaan, sebesar apapun rintangan, pasti bisa dia lewati. Sampai ke jenjang yang serius. Betul sekali. Nah, bagaimana agar LDR ini bisa terus bertahan dengan kemungkinan 30% tersebut? Itu pasti akan menjadi pertanyaan orang-orang. Pastinya. Nah, kalau menurut saya sendiri pribadi, karena pernah saya alami LDR dan pernah berakhir dengan LDR. Yang pertama itu komit. Kita kembali ke video yang awal sekali kita buat itu di komitmen.
Itu dulu. Sebaiknya sebelum berpisah buat komitmen yang baik dengan berlandaskan kejujuran dan ketulusan hati. Dengar tuh. Agar hubungan itu bisa terjaga dengan baik. Tidak ada masalah. Ya. Walaupun ada masalah-masalah kecil kan, yang namanya ibarat sebuah jalanan kan tidak selamanya mulus. Dan jangan biarkan masalah-masalah kecil itu menjadi alasan buat pertengkaran di dalam masa LDR itu. Iya, betul. Nggak baik. Ketika ada masalah, ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita ceritakan bersama walaupun lewat telepon. Iya, betul. Di waktu-waktu tertentu, entahkah itu kita sedang libur atau sedang rehat. Nah, yang kedua itu harus saling menjaga komunikasi. Dimana komunikasi itu penting dalam hubungan LDR itu. Dimana kita tidak saling bertemu tatap muka, ya kita bisa menggunakan handphone untuk berkomunikasi di selang-selang waktu. Bisa telepon atau kabari, setidaknya kabari 1-2 SMS atau telepon sebentar. Ketika kita ingin berkomunikasi di sela-sela waktu jam istirahat, kadang tidak diangkat. Di situ terkadang akan timbul kecurigaan ketika yang selama ini mengabari siang ketika istirahat itu mengabari, ini kok tiba-tiba tidak mengabari. Yang pertama, jangan sampai itu menjadi beban negatif di otak. Selalu berpikir positif. Jangan sampai juga membebani pekerjaan. Mungkin dia tidak mengangkat telepon karena dia ada kesibukan. Mungkin dia tidak angkat telepon karena mungkin waktu istirahatnya di sela-sela waktu itu dia harus berbincang tentang pekerjaannya dengan temannya. Jangan negative thinking. Untuk pasangan yang biasanya memberikan informasi ketika dia sedang di sela-sela waktu pekerjaannya, ketika kalian juga melihat ada informasi di HP kalian, entahkah itu waktu pulang pas selesai pekerjaannya, kan bisa setidaknya SMS memberikan alasan mengapa kalian tidak sempat untuk menghubungi di sela-sela waktu istirahat kalian. Saya rasa itu bisa, dan itu sangat membantu hubungan kalian itu bisa tetap pada porosnya. Saya rasa hanya itu satu-satunya solusi ketika LDR, komunikasi. Jangan biarkan komunikasi itu berhenti dalam satu hari. Jam istirahat tidak dikasih informasi, kenapa? Pulang kerja tidak dikasih informasi, kenapa? Kita hanya kerja itu 8 jam kerja. Selebihnya 8 jam kita bisa. Kalau misal HP lobet 2 jam cas, 10 jam, belum masuk jam tidur. Kecuali Anda tidur jam 6 atau jam 7. Tapi bisa. Setelah jam itu mungkin terbangun tengah malam, bisa ngabarin setidaknya beberapa kata gitu. Ya, karena intinya itu sebenarnya LDR komunikasi. Karena ketika komunikasi itu tidak terjalin atau terputus, maka sangat banyak kecurigaan. Entah itu yang tadinya dia sudah mulai positive thinking, akhirnya bisa kembali negative thinking karena perbuatan kita sendiri. Yang namanya jarak jauh kan, mata tidak bisa saling melihat, raga tidak bisa saling bertemu, mulut tidak bisa saling menyapa secara langsung. Tapi kita masih punya hati untuk bisa saling mengerti tentang keadaan yang kita sama-sama akan lalui. Jangankan LDR, satu kota pun, satu tempat pun tetap akan berantakan bila komunikasi itu tidak terjalin dengan baik. Karena semua itu berhubungan dengan komunikasi. Baik jauh maupun dekat. Iya, baik jauh maupun dekat.
terlebih lagi kalau LDR. Banyak pasangan yang tidak bisa tahan karena komunikasi itu, dan di komunikasi itu kita hanya membuang-buang waktu. Kenapa saya bilang membuang-buang waktu? Karena pertanyaan-pertanyaan bodoh yang sebenarnya tidak perlu kita tanyakan. Salah satu contohnya, sudah makan? Lagi apa? Lagi apa? Iya kan? Sudah makan. Nah, ini logikanya begini, orang lapar pasti makan. Sementara kita menanyakan sudah makan, kan logikanya tadi. Dan bodohnya dia menjawab iya sudah makan. Iya, dan bodohnya itu iya sudah makan, bukan dia bilang kalau saya lapar pasti saya makan. Dan itu pasti masih dilakukan Dan sampai itu sekarang. saya yakin pasti masih dilakukan sampai sekarang. Tapi itulah keunikannya, keasikannya, kespesialnya orang LDR. Karena tidak dirasakan oleh orang yang pacaran satu kota atau satu tempat yang sering bertemu. Jangan salah, nah yang biasa satu kota juga biasa masih bertanya itu. Mungkin. Sudah makan? Saya juga kurang tahu kalau misalnya. Kecuali dia sudah satu rumah, pasti sudah lihat sudah makan atau belum. Gitu loh. Kadang-kadang saja satu rumah masih bertanya sudah makan. Iya. Ya, logikanya kan kalau dia lapar pasti dia makan. Ketika kita LDR itu kan jarak jauh. Semua akan jadi lebih indah ketika bertemu. Oh, luangkan setidaknya 1 hari dalam sebulan itu untuk bertemu. Tuh, Kalau bisa. Iya, kalau bisa. Dalam sebulan itu ya kalau bisa bertemu sekali ya diusahakan untuk bertemu. Karena pasti sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kita komunikasikan lewat telepon. Dan itu bisa ditanyakan secara langsung. Intinya tuh teman-teman, ketika kalian LDR, jika tidak sanggup, lebih baik akhiri di awal. Jika kalian rasa sanggup, maka lanjutkan. Karena ketika hubungan kalian itu masih kokoh saat LDR, maka saya yakin kejujuran, komitmen ada dalam hubungan Anda. Menurut kami itu adalah fondasi awal ketika ingin ke arah yang lebih serius. Terlebih lagi LDR itu kemungkinan untuk berhasilnya 30%. Dan jika kalian berhasil, maka rintangan apapun yang kedepannya akan muncul, saya rasa itu bisa kalian lewati. Walaupun saya tidak bilang juga itu dengan mudah, saya rasa kalian bisa lewati. Karena kalian sudah rasakan sebelum kalian sampai di titik tersebut, memasuki jenjang serius. Iya, betul sekali. Terus jalin komunikasi dengan baik, berikan perhatian-perhatian yang walaupun menurut saya itu tidak masuk akal. Tapi itulah bumbu-bumbunya. Tapi ya, itulah bumbu-bumbu percintaan. Terus jangan mudah terpengaruh oleh orang ketiga. Jika semua berakhir dengan baik, maka tidak akan ada akhir. Iya, betul-betul. Oke, sekian dulu bacot-bacotnya kami pada kesempatan kali ini. Bila ada perkataan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Bila ada tingkah laku atau gerak-gerik yang menyinggung perasaan Anda, mohon dimaafkan. Karena kami adalah manusia biasa yang Betul tidak sekali. luput dari kesalahan Dan dosa tentunya. Oke? Terus nonton video kami, jangan lupa like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan bosan-bosannya untuk berkomentar, karena dengan komentar kalian itu akan membantu kami dalam membuat konten-konten yang lebih baik. Dan bila ada saran untuk konten atau judul, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan mudah-mudahan bisa kami buatkan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.